Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5, di mana beranggotakan 5 orang, yaitu ada Hanifan Fidi Andriana, ada Maulida Aslamia, ada saya sendiri, Nilai Nurbaningsi, lalu ada Kisti Kaida Rasulullah, dan yang terakhir itu Royatullah Hafidh. Ya, kami di sini akan memaparkan beberapa materi, di mana materi yang pertama yaitu mengenai fungsi. Oke, di sini ada fungsi kompleks, di mana definisinya, misalkan D himpunan titik pada bidang Z, fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Fungsi tersebut ditulis menjadi W sama dengan FZ. Himpunan D disebut daerah asal atau domain, dari F ditulis DF, dan FZ disebut nilai dari F atau peta dari Z oleh F. Range atau daerah hasil dari F ditulis RF, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Oke, di sini ada beberapa contoh, di mana terdapat empat persamaan, yaitu yang pertama A, W sama dengan Z ditambah 1 dikurangi I, B, yaitu W sama dengan 4 tambah 2I, C, yaitu W sama dengan Z kuadrat min 5Z, D, yaitu FZ sama dengan 3 min Z per 2Z plus 1. Oke, di antara keempat contoh ini, untuk contoh ABC adalah fungsi kompleks dengan domain semua titik pada bidang Z, tanpa terkecuali. Sedangkan untuk contoh D adalah fungsi kompleks dengan domain semua titik pada bidang Z, kecuali Z-nya itu sama dengan min setengah. Oke, di sini ada sebuah pernyataan di mana jika Z sama dengan X plus Y, maka fungsi W sama dengan FZ dapat diuraikan menjadi W sama dengan U XY ditambah IV XY, yang berarti R dikali W dan IM dikali W masing-masing merupakan fungsi dengan dua variabel variabel real X dan Y. Apabila Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka W sama dengan U R theta ditambah I dikali V R theta. Ya, di sini ada contoh soal, di mana soalnya itu tuliskan FZ sama dengan 2Z kuadrat min I dalam bentuk U dan V. Oke, di sini dimisahkan Z sama dengan X plus Y. Maka fungsi W sama dengan FZ yaitu menjadi 2Z kuadrat min I. Seperti yang diketahui di soal. Selanjutnya, 2Z kuadrat min I sama dengan 2X plus Y kuadrat min I. Z-nya kita substitusiin jadi X plus Y, lalu kita faktorin menjadi 2 dikali X kuadrat plus 2XYI min Y kuadrat min I. Menjadi 2 dikali X kuadrat min Y kuadrat plus I dikali 4XY min 1. Jadi U adalah 2 dikali X kuadrat min Y kuadrat, dan V-nya yaitu 4XY min 1 dari sini. Oke, selanjutnya, jika Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta, maka tentukan FZ sama dengan Z kuadrat plus 1. Di sini jawab, FZ sama dengan Z kuadrat plus 1, sama dengan R cos theta ditambah I sin theta kuadrat ditambah I. Oke, sama dengan Z kuadrat, di sini cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta, ditambah 2I sin theta cos theta, ini hasil dari perkalian sama ini ditambah I. Sama dengan Z kuadrat cos kuadrat theta min sin kuadrat theta ditambah R kuadrat I sin 2 theta ditambah I. Sama dengan Z kuadrat dikali cos kuadrat theta min sin kuadrat theta ditambah 1 ditambah R kuadrat sin 2 theta I. Jadi U-nya itu R kuadrat dikali cos kuadrat theta min sin kuadrat theta, dan V-nya itu 1 ditambah R kuadrat sin 2 theta. Oke, selanjutnya ada komposisi fungsi. Di sini diberikan fungsi FZ dengan domain DF dan fungsi GZ dengan domain DG. Jika RF irisan DG itu tidak sama dengan himpunan kosong, maka ada fungsi komposisi atau G komposisi F dikali Z sama dengan GFZ dengan domain DF. Oke, mungkin bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, jika RG irisan DF tidak sama dengan himpunan kosong, maka ada fungsi komposisi F komposisi G dikali Z sama dengan FGZ dengan domain DG. Hal ini tidak berlaku hukum komutatif pada G komposisi Z dan F komposisi G, Z. Oke, di sini terdapat contoh. Misal FZ sama dengan 3Z min I dan GZ sama dengan Z kuadrat plus Z min 1 ditambah I. Jika RF irisan di G tidak sama dengan himpunan kosong, maka G komposisi F dikali Z sama dengan GFZ, di mana FZ-nya sama dengan 3Z min I, yaitu G dikali 3Z min I, lalu 3Z min I disubstitusiin ke persamaan GZ ini, menjadi G 3Z min I kuadrat ditambah 3Z min I min 1 ditambah I. Hasil dari perkaliannya yaitu 9Z kuadrat min 6IZ min 1 ditambah 3Z min I min 1 plus 1. Menghasilkan 9Z kuadrat min 3Z min 2 min 6IZ. Baik, selanjutnya saya Kisti Kaeda akan membahas tentang turunan dan sekawan harmonik. Di mana harmonik sekawan ini biasanya bentuknya itu FZ sama dengan U plus IV. Di mana U-nya ini sama V-nya itu syaratnya harus harmonik. Baru mereka disebut dengan harmonik sekawan atau sekawan harmonik. Begitu. Nah, cara kita tahu harmonik atau enggaknya si U sama si V itu kayak gimana sih? Nah, ini pernah dibahas di fungsi harmonik, cuma mari kita coba ulas sedikit saja, di mana suatu fungsi akan dinyatakan harmonik ketika fungsi tersebut memenuhi persamaan Laplace. Persamaan Laplace itu bunyinya UFX plus UYY sama dengan 0, dan VXX plus VYY sama dengan 0. Yang mana persamaan ini tuh merupakan turunan kedua dari persamaan Cauchy-Riemann. Jadi kita cek dulu nih sama persamaan Laplace-nya itu terpenuhi apa enggak. Kalau terpenuhi berarti dia fungsi harmonik, kalau enggak berarti bukan fungsi harmonik. Misalnya ada contoh soal kayak gini. UXY sama dengan Y pangkat 3 min 3X kuadrat G. Nah, pertanyaannya adalah tentukan fungsi harmonik sekawan dari
U ini. Berarti kita nyari Vxy-nya itu berapa. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan bahwasanya U ini tuh harmonik. Caranya adalah kita cari UXX dan UY-nya biar bisa kita buktikan melalui persamaan Laplace. Nah, kita carinya di sini, ini turunan pertamanya, ini turunan keduanya atau UXX, terus ini UY-nya, terus ini UY-nya. Nah, ketika kita sudah menemukan UY dan UXX-nya, bisa kita jumlahkan. Nah, kalau sama dengan 0 berarti dia memenuhi persamaan Laplace. Artinya, fungsi U itu harmonik. Nah, selanjutnya kita akan mencari sekawan harmonik dari U-nya, yaitu Vxy. Kita harus mengingat persamaan Cauchy-Riemann yang bunyinya seperti ini. Ux sama dengan Vy dan Vx sama dengan min Uy. Nah, karena kita tahu Ux sama dengan Vy, berarti kita kan tadi udah tahu tuh Ux-nya berapa. Berarti kita substitusiin nilai Ux-nya ke sini. Berarti Vy sama dengan min 6xy. Nah, kita bisa mencari Vxy dengan mengintegralkan Vy ini. Yuk kita integralkan. Nah, kita integralkan Vy sama dengan min 6xy, diintegralkan karena ini V, jadi D dari sininya, terus kita integralkan, sampai hasilnya min 3xy kuadrat plus hx. Nah, ini kita simpan dulu. Kita lihat bahwasannya dari Vxy ini kita bisa mendapatkan Vx, yaitu kita turunkan untuk turunan yang pertama. Nah, turunan yang pertamanya itu adalah ini. Nah, kita ingat lagi, kalau misalnya persamaan Cauchy-Riemann itu yang kedua, Vx sama dengan min Uy. Nah, kita substitusikan nilai Vx dan Uy yang sudah kita ketahui. Seperti ini. Nah, ini kan kita bisa dapatkan nih, sama-sama bisa dicoret. Akhirnya, h aksen x sama dengan 3x kuadrat. Nah, kita mulai mendekati hx. Cuma kan ini hx, berarti harus kita integralkan. Nah, kita integralkan tuh si ininya. Ini kita mencari hx, diintegralkan 3x kuadrat dx, dan sampai hasilnya itu hx sama dengan x pangkat 3 plus c. Nah, karena hx-nya udah kita dapetin nih, nah ini bisa kita masukin ke Vxy yang tadi. Kita masukin lah ke sini. Akhirnya ketemu Vxy-nya sama dengan ini. Jadi, sekawan dari Vxy ini adalah Vxy yang bernilai min 3xy kuadrat plus x pangkat 3 plus c. Gimana? Mudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Aslamiyah dengan NIM 222521008 dari kelas 6C dan kelompok 5 analisis kompleks. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah analisis kompleks bagian topik limit dan kekontinuan. Limit itu apa sih? Jadi, misalkan sebuah fungsi kompleks W sama dengan Fz terdefinisi di daerah D. Jadi D-nya itu adalah domain, yaitu daerah, kecuali di Z0. Nah, ini penampakannya, ini kan daerah D. Apabila titik Z bergerak mendekati titik Z0 ya, dari tiap lingkungan sebarang K. Jadi K-nya itu yang ini ya. Ini Z0 ya, ini Z0. Jadi dari pergerakan ini si Fz-nya mendekati W0 sehingga lim Fz untuk Z mendekati Z0 itu akan sama dengan W0-nya, yaitu fungsi kompleks. Jika untuk setiap epsilonnya positif, ada deltanya positif, demikian sehingga nilai mutlak dari Fz min W0 itu kurang dari epsilon. Apabila nilai mutlak dari Z dikurangi Z0 ini positif, tapi kurang dari delta. Selanjutnya, terdapat teorema-teorema limit fungsi kompleks. Jika fungsi f memiliki limit untuk z mendekati z0, maka nilai limitnya itu tunggal. Karena W1 sama dengan W2 akan tetap sama. Untuk teorema yang kedua itu, misalnya Z itu x, y. Nah, rumus itu ingat, x ditambah IE, bilangan real ditambah bilangan imajiner. Nah, untuk fungsi kompleks Z itu, U kali XY ditambah I kali V kali XY. X-nya itu si Z ini, pada daerah D, dengan titik Z0, X0, Y0. Nah, dari titik Z0 ini adalah X0 ditambah Y0 di daerah D juga. Jadi kan tadi ada fungsi f dan g, itu limitnya ada. Nah, misalkan si lim fz itu a, lim gz itu b, maka berlaku dari penjumlahan fz plus gz itu sama dengan a plus b. Berlaku juga untuk lim fz dikali gz, yaitu a kali b. Nah, berlaku juga untuk pembagian fz dan gz itu a per b. Oke, contohnya di sini, hitunglah lim dari fungsi z kuadrat ditambah 1 dibagi z min 1 itu untuk z mendekati i. Nah, di sini penyelesaiannya z kuadrat plus 1 itu bisa kita faktorkan. Z plus I dikali Z min I dibagi Z min I. Nah, kita substitusikan saja. Karena katanya Z-nya I, ya udah di sini I tambah I. Sama dengan 2I. Selanjutnya, definisi kekontinuan fungsi. Nah, fungsi Fz itu dikatakan kontinu di Z0 jika untuk Z mendekati 0. Maka limitnya adalah limit fungsi kompleks Z itu sama dengan fungsi kompleks Z0. Ada 3 syarat fungsi Fz itu kontinu di titik Z0. Yaitu yang pertama, fungsi kompleks Z0-nya itu ada. Kedua, lim dari fungsi kompleks Z untuk Z mendekati Z0 itu ada. Jadi, limit fungsi Z untuk Z mendekati Z0 itu akan sama dengan fungsi kompleks Z0. Selanjutnya, terdapat teorema-teorema kekontinuan fungsi. Jika Fz-nya itu sama dengan UXY ditambah IV XY yang terdefinisi di setiap titik pada daerah R, pada bidang Z0 itu X0 ditambah I Y0 di titik
R juga, maka fungsi fz-nya itu kontinu di titik Z0. Tapi jika dan hanya jika U-nya ini, UXY-nya ini, dan VX-nya ini kontinu juga di X0, Y0. Untuk yang kedua, teoremanya, andaikan fz dan gz itu kontinu di Z0, maka fungsi kompleks Z itu akan ditambah GZ. Dan fz itu dikali GZ, dan fz per GZ. Untuk F, komposisi G dari Z, itu F-nya kontinu di fungsi GZ0 dan di Z0-nya. Selanjutnya, terdapat contoh. Apakah fz dari 2 per fz kuadrat plus 1 itu kontinu di Z sama dengan 2? Di titik mana fz ini menjadi diskontinu? Syarat kekontinuan itu ada 3. Yang pertama, fz-nya ada, limitnya ada, dan limit fz itu sama dengan fz. Fungsi dari ini itu di Z sama dengan 2, maka F2 itu sama dengan 2 per 2 kuadrat plus 1, yaitu 2 per 5. Jadi F2-nya sama dengan 2 per 5. Untuk limnya apakah ada, apakah sama? Lim dari fungsi 2 per Z kuadrat plus 1 untuk Z mendekati 2. Maka di sini itu Z-nya disubstitusi menjadi 2, yaitu 2 dibagi 2 kuadrat plus 1. Maka hasilnya lim dari FZ-nya adalah 2 per 5. Sama? Oke, sama. FZ itu akan sama dengan lim FZ-nya yang Z mendekati 2. Maka FZ ini kontinu di Z sama dengan 2. Lalu di titik mana sih FZ itu tidak kontinu? Yaitu FZ akan tidak terdefinisi apabila Z kuadrat plus 1-nya sama dengan 0. Maka Z kuadrat sama dengan minus 1 ini kita uraikan. Maka Z-nya plus minus I. Jadi FZ diskontinu di titik Z sama dengan I atau Z sama dengan I. Terima kasih, cukup sekian penjelasan saya dari topik limit dan kekontinuan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Hanifah Nurfidiantiana Putri akan melanjutkan presentasi mengenai integral kompleks. Materi pertama ada fungsi kompleks dari variabel real. Kita misalkan ft adalah fungsi kompleks dari variabel real t. Ditulis sebagai ft sama dengan ut ditambah ivt di mana ut adalah bilangan real dan ivt adalah bilangan imajiner dengan ut dan vt adalah fungsi real. Jika ut dan vt kontinu pada interval tertutup, maka interval t sama dengan t lebih dari sama dengan a dan t kurang dari sama dengan b, atau dapat ditulis integral a hingga b ft dt sama dengan integral A hingga B UT-DT ditambah imajiner integral A hingga B VT-DT. Nah, di sini juga ada sifat-sifatnya nih. Sifat-sifatnya ini ada 5. Yang pertama ini mengenai imajiner, yang pertama mengenai bilangan real, yang kedua mengenai imajiner, selanjutnya hingga mengenai konstanta. Nah, selanjutnya ada materi tentang integrasi garis. Integrasi garis ini misalkan kurva mulus disajikan dengan X sama dengan GT dan Y sama dengan HT. Nah, kurva mulus ini dapat didefinisikan sebagai suatu kurva di sebuah bidang datar yang memiliki fungsi bilangan real dengan interval T lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. GT dan HT kontinu di T sama dengan T lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. Nah, berlaku juga untuk G aksen T dan H aksen T kontinu jika T lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. Nah, kurva C ini memiliki arah dari titik awal A dan titik akhir B, di mana A-nya ini didefinisikan untuk GA, HA, dan B-nya ini GB, HB. Dan PXY merupakan suatu fungsi yang terdefinisi di C, atau dapat ditulis integral C PX, Y dx ditambah Q X, Y, dy. Kan ini masih X, Y. Kita bisa ganti menjadi T ya, teman-teman. Selanjutnya ada integral lintasan kompleks. Diberikan lintasan dalam bentuk parametrik seperti di bawah ini, di mana X sama dengan GT dan Y sama dengan HT, dengan T lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. GT dan HT ini kontinu di interval T lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. Nah, G aksen T dan H aksen T ini juga kontinu di interval T lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. Nah, jika Z sama dengan X ditambah IY, maka titik-titik Z ini terletak di C. Arah pada kurva C dari GA, HA ke GB, HB, di mana GA, HA ini titik awal A dan GB, HB ini titik akhir B, atau dari Z sama dengan A sampai Z sampai dengan beta. Z sama dengan alfa dan sampai Z sama dengan beta, maksudnya seperti itu. Nah, definisinya ini diberikan fungsi fz sama dengan ux, y dan i vx, y dengan u dan v fungsi dari t yang kontinu sepotong-potong pada interval t lebih dari sama dengan a dan t kurang dari sama dengan b. Nah, integral fungsi fz sepanjang lintasan C dengan arah dari z sama dengan alfa dan sampai z sama dengan beta adalah dapat ditulis sebagai berikut.
Integral A hingga B fz dz sama dengan integral A hingga B f f dalam kurung gt ditambah IHT dikali G aksen T ditambah IH aksen T FT. Nah, mungkin sekian yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang fungsi dasar bersama saya, Rodiatullah Fidel dengan NIM 225210010. Ya, di dalam fungsi dasar ini kita akan membahas 3 fungsi. Yang pertama fungsi eksponensial, fungsi logaritma, dan juga fungsi trigonometrik beserta fungsi hiperbolik. Fungsi eksponensial. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real. Di sini terdapat sifat-sifat eksponen. Misalnya Z1 sama dengan X1 plus Y1 dan Z2 sama dengan X2 plus Y2, maka di sini terdapat 6 sifat-sifat eksponen. Yang pertama, E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 plus Z2. Selanjutnya, E pangkat Z1 per E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 min Z2. Ketiga, E pangkat Z dikali pangkat N sama dengan E pangkat N Z. Yang keempat, E pangkat Z plus 2 KVI sama dengan E pangkat Z2. Selanjutnya, E pangkat Z dikali M per N sama dengan E pangkat Z plus 2 KVI dikali M per N. Dan sifat yang keenam yaitu E pangkat Z bar sama dengan E pangkat Z bar. Ya, di sini dalam fungsi eksponensial terdapat rumus Euler, yaitu E pangkat IY sama dengan cos Y plus I sin Y. Sehingga jika Z sama dengan X plus Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y. Karena tadi E pangkat Y-nya sama dengan cos Y plus I sin Y. Sedangkan dalam bentuk polarnya, jika Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta, maka dapat ditulis menjadi Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Sehingga dari rumus Euler akan diperoleh E pangkat 2VI sama dengan 1. Untuk E pangkat VI per 2 sama dengan I, E pangkat VI sama dengan min 1, E pangkat min VI per 2 sama dengan min I, dan E pangkat min VI sama dengan min 1. Selain bentuk pola, di sini ada bentuk khususnya juga. Yang pertama, jika Z bilangan real, maka Z sama dengan X plus I 0, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus 0 plus I sin 0 sama dengan E pangkat X. Yang kedua, jika Z sama dengan IY sama dengan 0 plus IY, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat IY sama dengan E pangkat 0 ditambah IY sama dengan E pangkat 0 dikali cos Y plus I sin Y sama dengan cos Y plus I sin Y. Dan bentuk yang ketiga, jika Z sama dengan X plus Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y sama dengan E pangkat X cis Y. Maka R sama dengan mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat X lebih dari 0, maka argumen dari E pangkat Z sama dengan Y. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi logaritma. Fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z, dengan W dan Z-nya adalah bilangan kompleks. Jika Z sama dengan R E pangkat I theta dikali min V kurang dari 0, kurang dari theta, kurang dari sama dengan V, dan W sama dengan U ditambah IV, maka E pangkat W sama dengan Z, maka E pangkat W sama dengan E pangkat U plus IV. Sama dengan E pangkat U dikali E pangkat IV sama dengan RE pangkat I theta. Sehingga E pangkat U sama dengan R atau U sama dengan ln F, dan E pangkat I sama dengan E pangkat I theta atau V sama dengan 0 plus 2 NV dengan N anggota dari Z. Tetapi E pangkat W sama dengan Z, maka W-nya sama dengan ln Z, dengan Z tidak sama dengan 0. Maka mutlak E pangkat W sama dengan mutlak E pangkat U ditambah IV sama dengan E pangkat U ditambah sama dengan mutlak Z. Dan argumen dari E pangkat U plus IV sama dengan V, sama dengan argumen Z yaitu theta. Akibatnya W sama dengan U ditambah IV sama dengan ln Z, atau ln Z sama dengan ln mutlak Z ditambah I argumen Z. Itu merupakan nilai utama, dan nilai lainnya ln Z sama dengan ln mutlak Z sama tambah I argumen Z plus minus 2 NV. Di sini terdapat sifat-sifat logaritma juga. Yang pertama, E log ZW sama dengan E log Z plus E log W. E log Z per W sama dengan E log Z min E log W. E log E pangkat Z sama dengan Z. Yang keempat, sifat logaritma yaitu E pangkat E log Z sama dengan Z. Dan yang terakhir, E log Z pangkat P sama dengan P E log Z, di mana P-nya adalah bilangan rasional. Selanjutnya, fungsi yang ketiga itu fungsi trigonometrik dan fungsi hiperbolik. Dari rumus Euler yang sudah kita bahas sebelumnya, dapatkan E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X. Sedangkan untuk E pangkat min IX sama dengan cos X min I sin X. Maka dari itu, cos X sama dengan 1/2 dikali E pangkat IX ditambah E pangkat min IX sin X sama dengan 1/2I dikali E pangkat IX min E pangkat IX. Maka cos Z, kita tinggal merubah X-nya menjadi Z. Jadi cos Z sama dengan 1/2 E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Sin Z sama dengan 1/2I dikali E pangkat IZ min E pangkat min IZ. Di sini terdapat catatan bahwa keterangan Z adalah cos Z per sin Z, dan seterusnya. Selanjutnya di sini terdapat catatan juga untuk turunan trigonometri bahwa fungsi Z, cos Z turunannya adalah min sin Z turunannya cos Z, tan Z turunannya sek kuadrat Z. Nah, definisi di sini terdapat cos H atau cos H itu yaitu cos hiperbolik Y. Cos hiperbolik Y sama dengan 1/2 dikali E Y plus E min Y. Sedangkan untuk sin hiperbolik Y-nya sama dengan 1/2 dikali E Y min Y.
pangkat min Y. Di sini terdapat fungsi-fungsi hiperbolik. Cos HZ sama dengan 1/2 dikali E pangkat Z ditambah E min Z. Sedangkan untuk sin HZ yaitu 1/2 E pangkat Z min E pangkat min Z. Jadi terdapat turunannya bahwa turunan cos HZ sama dengan sin HZ. Sedangkan untuk turunan sin HZ adalah cos HZ. Di sini terdapat catatan juga untuk kita. Yang pertama, tan HZ sama dengan min sin HZ per cos HZ. Kutangan Z sama dengan cos HZ per sin HZ. Sek HZ sama dengan 1 per cos HZ. Dan cosek HZ sama dengan 1 per sin HZ. Dan yang terakhir ini ada juga di sebelah kanan cos HIZ sama dengan cos Z, sin HIZ sama dengan I sin Z, cos IZ sama dengan cos Z, dan sin IZ sama dengan I sin HZ. Ya, itulah tadi beberapa penjelasan singkat tentang fungsi dasar dari analisis kompleks. Terima kasih. Selanjutnya kita belajar ke materi selanjutnya.